Bus sekolah sedang melaju seperti biasa ketika tiba-tiba sopir membanting setir dengan tajam. Anak-anak tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Lalu entah dari mana, sabuk pengaman otomatis turun, seolah-olah bus itu sendiri sedang bersiap untuk sesuatu. Sopir menarik panel tersembunyi di depannya dan tanpa berkata apa-apa, melajukan bus dengan kecepatan penuh menuju jembatan yang rusak. Semua anak-anak berteriak, "Bang, mau bunuh kita ya?" Tepat ketika bus hendak jatuh ke jurang di bawah, sayap tiba-tiba muncul dari sisinya. Seketika bus itu terbang ke atas dan melayang di langit, akhirnya mendarat di sebuah pulau terapung. Tempat itu adalah sekolah tinggi superhero. Di sini setiap anak lahir dengan kekuatan unik masing-masing. Ada seorang gadis yang bisa membekukan siapapun dalam sedetik. Ada seorang anak laki-laki yang bisa berlari lebih cepat dari angin. Ada juga anak lain yang bisa memanjangkan tubuhnya seperti mie. Kini saatnya ujian masuk bagi semua murid baru. Pelatih memanggil seorang anak laki-laki yang kurus dan tipis. Ia melepas kacamatanya, tapi pelatih tidak percaya dengan kekuatannya. Jadi dia melemparkan sebuah mobil ke arahnya. Anak itu dengan santai menangkapnya hanya dengan satu tangan. Pelatih terkejut dan berkata, "Bro, kamu langsung masuk kelas pahlawan." Anak berikutnya naik ke panggung dan di depan mata mereka berubah sepenuhnya menjadi air. Pelatih berkata, "Baiklah nak, kekuatan ini hanya berguna sebagai sidekick." Jadi dia dimasukkan ke kelas sidekick. Anak lain menggulung tubuhnya menjadi bola. Ada yang menumbuhkan 8 tangan. Ada juga yang meludahi dinding dan ludahnya langsung berubah menjadi asam, melelehkan dinding. Yang itu pun dikirim ke kelas pahlawan. Lalu datang seorang gadis berambut ungu. Dia menutup matanya dan berubah menjadi marmut kecil. Ekspresi wajah pelatih berkata semuanya. Apakah ini kekuatan atau trik hewan peliharaan? Sayangnya dia dikirim ke kelas asisten. Sekarang giliran seorang anak laki-laki yang sebenarnya adalah putra dari 2 superhero legendaris. Ayahnya bisa menghancurkan musuh dengan satu pukulan, dan ibunya bisa terbang di langit seperti pesawat jet. Tapi anak mereka tampaknya tidak berguna. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan super. Namun, demi menyenangkan ayahnya, dia pura-pura mengangkat beban palsu, dan tepat saat ayahnya masuk, dia berteriak, 20.000 kilo. Tapi ketika ditanya, dia mengaku, "Pak, jujur saja, saya tidak punya kekuatan." Pelatih menjawab, "Kamu pasti punya, jangan bohong." Lalu menjatuhkan satu mobil penuh di atasnya. Anak itu hampir saja hancur. Pelatih berkata, "Kamu mewarisi kekuatan terbang, sekarang terbanglah," dan melemparkannya sejauh 100 meter. Anak itu jatuh keras, dan akhirnya dia dimasukkan ke kelas asisten. Di ruang medis, dokter melakukan pemindaian penuh dan berkata dengan jelas, "Nah, ini bukan takdirmu. Kamu akan tetap normal seumur hidup." Anak itu pun patah hati. Keesokan harinya, 2 pengganggu di sekolah mengetahui bahwa dia tidak punya kekuatan. Mereka menjebaknya hingga terjatuh, dan nampan di tangannya tumpah tepat mengenai Fireboy. Fireboy marah besar dan melemparkan bola api ke arahnya. Untungnya, nampan itu menahannya. Kalau tidak, anak itu sudah jadi abu saat itu juga. Namun Fireboy tidak berhenti. Anak malang tanpa kekuatan itu berlari menyelamatkan diri, berusaha mengambil alat pemadam api. Rubberman menjebaknya hingga jatuh, dan dia merangkak di bawah meja untuk melarikan diri. Teman-temannya masuk, berkata, "Hei, lepaskan dia." Melihat itu, Fireboy makin marah dan menyerang. Dan saat itulah kekuatan sejati yang tersembunyi dalam diri anak itu akhirnya meledak keluar. Dengan satu gerakan, dia melempar Fireboy jauh sekali. Semua orang terkejut. Kenapa dia menyembunyikannya selama ini? Sekarang anak itu tidak mau berhenti. Dia melawan dengan sengit. Tepat saat itu, kepala sekolah masuk dan berteriak, "Berhenti! Jangan hancurkan sekolah." Dengan bersemangat, anak itu pulang. Dia membuka pintu dengan begitu keras hingga hancur total. Dia mencoba memasangnya kembali dan hampir memberitahu kabar baik pada orang tuanya ketika dia melihat wajah mereka yang serius. Dia berpikir, sekarang pasti aku akan dipukuli. Tapi, ayahnya malah maju, memeluknya, dan bahkan memberinya hadiah sebuah konsol game. Jadi sekarang kamu yang jawab, kalau kamu benar-benar diberi kesempatan, kekuatan super, apa yang akan kamu pilih?